Piece viral di media sosial. Hal ini menarik perhatian publik karena terjadi berdekatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Belakangan viral di media sosial jelang 17 Agustus, bendera bajak laut One Piece dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita diskusikan dalam Dialog Prime bersama saya Doni The Gazer malam ini terkait dengan bendera One Piece yang sekarang sedang menjadi viral di masyarakat. Kami hadirkan narasumber yang akan berbincang bersama saya di studio. Sudah hadir pakar dan guru besar ilmu komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto. Prof Gun Gun, apa kabar? Kabar baik, Mas Sehat, Doni. Prof? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih bersama kami. Kemudian di sebelah Prof Gun Gun, ini mewakili generasi muda kita. Saya juga pernah muda loh dulu. Sekarang tetap mengaku muda. Nah, beliau ini juru bicara Blok Politik Pelajar Avicenna. Apa kabar, Mas Apis? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, terima kasih. Dan yang paling kanan ini yang bertanggung jawab atas data yang akan kita kulik malam ini dari analis drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik sekali. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya dari dulu selalu nanya soal gondrong itu. Nah iya. Itu pernah diriset nggak? Harus. Harus ya, nanti kita bahas khusus ya. Oke, dan sudah terhubung juga bersama kita melalui sambungan Zoom, yaitu Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, yaitu Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta komentarnya Prof Gun Gun, artinya dari ruang kreativitas, dari ruang komunikasi publik, Anda melihat seperti apa Prof ini? Jadi gini ya, itu isyarat simbolik. Isyarat simbolik itu bisa dimaknai dengan bermacam-macam. Biasanya orang menyampaikan isyarat simbolik dengan intensi memberi pesan. Dan pesan bisa aja polisemi. Mas Doni dengan saya punya tafsir berbeda. Yeah. Hakikat dari freedom of expression, itu memang niscaya adanya dalam konteks demokrasi. Dalam konteks itu harus dipahami, harus ditempatkan secara bijak. Kenapa? Karena demokrasi, Mas Don, itu selain bicara soal keberfungsian pemerintah, bicara soal electoral process, bicara soal antara lain adalah civil liberties, juga soal partisipasi politik. Partisipasi politik itu ada dua jenis. Satu namanya partisipasi konvensional. Datangnya orang ke TPS mencoblos. Sudah dilakukan 81% sekian di pemilu 2024. Yang kedua adalah partisipasi non konvensional. Contohnya adalah kritisisme. Jadi kritisisme adalah bagian dari partisipasi warga masyarakat. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Seperti diantaranya adalah One Piece ini. Jadi ini adalah ekspresi simbolik. Kalau meminjam istilah Borman ya, Ernest Borman. Konstruksi sosial yang dibangun dan itu kemudian punya makna yang bergulir dalam konteks opini, karena dimulai pasti dengan persepsi. Ini yang disebut dengan proses kalau dalam konstruksi sosial itu eksternalisasi. Jadi Mas Doni kan punya pikiran, kegundahan, perasaan, kemudian mau diekspresikan, apa yang kemudian bisa dipahami oleh orang lain ya. Tentu ada mediumnya. Medium itu bisa visual, bisa kata, bisa kalimat, bisa macam-macam. Contoh misalnya gerakan umbrella movement. Ya kan, Hong Kong Cyber Demokrasi, warna kuning payung. Betul. Di depan istana ada payung dengan baju hitam dengan baju hitam kamisan. Ya kan, kemudian ada salam 3 jari Hunger Game pada saat peristiwa kudeta militer di Thailand. Ini contoh-contoh dari penggunaan simbol termasuk yang berbasis pop culture. Wakanda, Konoha, itu kan semua dari produk budaya populer. Sah-sah saja. Sah-sah saja, selama memang tidak destruktif mengarah pada upaya yang kemudian sebut aja misalnya One Face ini. Selama misalnya memang proses inisiasinya untuk melakukan kritik, sekalipun misalnya keras,
itu bagian dari demokrasi. Ketika meminjam simbol yang sudah dikenal publik lebih populer, itu salah satu keuntungannya, pesannya lebih cepat sampai? Ya karena begini, pesan itu kan harus sesuai dengan audiensnya, betul ya. Ketika misalnya ada audiens yang bisa memahami, pasti punya feel of experience yang sama, betul ya. Contoh misalnya, kalau misalnya anak-anak Gen Z seperti Hafiz ini, kemudian diceramahi gitu ya dengan teori-teori klasik, mungkin kurang nyambung. Tapi ketika misalnya dengan simbol One Piece itu kemudian nyambung. Sehingga itu yang disebut dengan proses stimulan rangsangan dalam komunikasi yang bisa membangun yang disebut mutual understanding. Tapi ya ada dua catatan. Pertama konteksnya, kemudian yang kedua intensi dinamisnya. Konteksnya maksud saya ini kenapa keluar? Itu kan harus tidak bisa jumping conclusion. Oh ini ada sekelompok orang yang ingin misalnya menciderai Republik dengan cara-cara yang melampaui kewenangan hukum. Ya, kalau nggak ada evidence base-nya, ya jangan kemudian langsung ada yang disebut dengan penyimpulan yang melompat. Terlalu dini, terlalu cepat. Ya, karena apa? Penyimpulan yang melompat itu bisa menjadi justru menyulut ya orang yang awalnya tidak punya intensi jadi punya intensi. Atau jangan-jangan itu tujuannya sebenarnya. Contoh. Mungkin orang awalnya tidak kemudian mendedikasikan kritik lewat pop culture yang One Piece ini untuk sesuatu yang serius. Tadinya. Tapi karena ada pernyataan newsmaker, tokoh publik yang setiap hari pasti dia jadi bahan berita, kemudian menyampaikan statement bahwa ini ada begini, orang kemudian tertarik perhatiannya pada sosok ini. Dan akhirnya kemudian punya yang disebut resonansi. Prof, silahkan analisa Anda yang komprehensif dari semua diskusi sebelumnya. Gimana? Ini data Mas Nova ini menarik. Tadi menampilkan perbedaan antara media online dan media sosial. Ya, mainstream dengan media sosial. Tapi kan kalau kita lihat data Mas Nova ya tadi 43% netral. Ya kan? Kalau plus yang positif itu di angka 67%. Artinya media online yang hasil tracking Mas Nova itu dalam posisi wait and see sebenarnya, netral kan, lebih dominannya yang netral. Nah, kalau bicara itu, saya melihat begini Mas Don. Agak beda memang karakter media mainstream dengan media sosial. Mainstream media itu pasti ada namanya, kalau meminjam istilah akademik ya, itu hierarchy of influence. Itu yang nulis ada satu buku judul bagus tuh, Mediating the Message. Yang nulis tuh Pamela J. Shoemaker dan Stephen De Vries. Itu ada 5 faktor yang bisa berpengaruh. Selain tadi yang disebut soal agenda setting dari Maxwell McComb, itu kan yang tadi disampaikan oleh Mas Nova. Jadi ada pertama individu, yang kedua media rutin, 3 organisasi, ekstra media sama ideologi. Jadi pasti bukan ruang hampa. Redaksi di semua media pasti bukan ruang hampa. Selalu ada pergulatan. Individu tentu pekerja medianya, media rutin rutinitas medianya. Ekstra media, organisasional level seperti ownership, kemudian ekstra media seperti advertiser sama ideologi. Termasuk ekstra media itu adalah government, pemerintah. Jadi relasi media dengan pemerintah itu kerap kali juga menentukan arah kebijakan redaksi dari sebuah media. Betul ya? Ada satu istilah. Betul kan Mas Don? Jangan saya konfirmasi dulu. Saya cuma mau menyebutkan ada satu istilah namanya complicated. Menjawab atau tidak menjawab. Jadi itu tidak mudah memang, sehingga pasti dalam konteks ya power relation atau relasi kuasa antar media dengan isu-isu sensitif, terutama ya dengan rejim kekuasaan, maka itu posisinya pasti lebih banyak netral. Meskipun tidak ada sebenarnya media yang netral. Betul. Kenapa? Adanya media independen, ya kan? Netral itu nggak bisa. Seluruh orang yang kemudian punya ruang interpretasi pasti tidak akan pernah netral, karena pasti punya posisi-posisi di mana intersubjektifnya yang mana yang lebih dominan. Nah, soal sosial media, ya ini kan ruang yang memang terbuka.
Kenapa? Makanya positif ya, tone-nya positif karena saya lihat ya kecenderungan netizen di Indonesia itu klasternya ada 4. Pertama itu diseminator. Mereka itu senang dengan bercakap-cakap, sharing, connecting gitu ya, berbagi apa aja. Termasuk Mas Doni kan di sosial media, termasuk saya. Ya potongan dialog, kemudian kritik lewat kata-kata. Ya biasa aja diseminator. Yang kedua publicist, sudah mengkonstruksi citra. Untuk citra pribadi, citra lembaga. Nah, yang ketiga, ini sudah mulai masuk propagandis. Di situ main sesuatu yang menyangkut legitimasi atau delegitimasi, melegitimasi satu pihak atau mendelegitimasi pihak lainnya. Yang terakhir, nah ini yang tentu cukup mulai banyak di dunia, namanya hacktivism. Ya, hacktivis. Ya seperti misalnya WikiLeaks itu hacktivism. Tapi ada yang karena tujuan mencari kepuasan aja, thrill seeker, ya kan? Ada yang karena organized crime atau ya ini cyber aktivis. Nah, yang cyber aktivis ini kan banyak ya sekarang. Contohnya misalnya melakukan kritik-kritik, bahkan mengekspos informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Nah, balik ke ini terlalu jauh kalau nanti dielaborasi lebih panjang. Tapi menarik. Karena Mas Doni tadi meminta mengelaborasi data Mas Nova, dari apa yang tadi disampaikan sebenarnya perspektif warga berarti kan positif. Tinggal sekarang bijaksananya pemerintah, saya lihat beberapa agent dan beberapa orang dalam konteks suprastruktur pemerintah itu sebenarnya udah mulai bijak. Contoh misalnya saya sebut terpaksa pernyataan bijak atau pernyataan Wamen misalnya, Wamen Dagri. Itu kan tone-nya positif. Ya, kreativitas. Mensesnek saya lihat lebih bijak. Nah, tapi memang ada yang menyampaikan menurut saya sudah lebih maju dan agak riskan ketika misalnya itu disampaikan di pernyataan publik bahwa One Piece itu bisa menjadi sebuah tendensi destruktif, makar, atau itu? Menurut saya gini, melihat perbincangan soal fenomena ini itu tidak sampai ke situ kok. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada dalam dialektika One Piece ini itu lebih organik. Ya, tolong dikonfirmasi di data. Organik kan ya? Awalnya organik. Sangat organik, Bro. Sangat organik tuh. Artinya ya awalnya mungkin diseminator aja gitu. Tapi ketika misalnya ada seperti ini malah bisa memantik yang disebut dan free rider. Ya, penunggang bebasnya. Karena melihat ini bisa memanfaatkan situasi politik. Sudah ada yang ingin memanfaatkan. Saya sih belum sampai melihat itu seperti misalnya Tunis atau seperti Mesir, belum. Itu kan juga dari gerakan digital ya. Mungkin elit politik sudah melihat sampai sejauh itu sehingga ada statement yang memantik awal walaupun kemudian diralat begitu, Prof. Saya melihat belum sampai ke titik. Tidak sejauh itu. Itu atau kekhawatiran akan otoritas justru kekhawatiran itu yang kemudian akhirnya begini, kita terjebak pada yang disebut dengan quasi statistical sense, ya kan? Seolah-olah, sepertinya. Nah, kalau itu dinyatakan sebagai sebuah pernyataan oleh seorang yang tidak dikenal, tidak berpengaruh. Tapi kalau disampaikan oleh orang yang punya follower banyak, atau dia menjadi opinion leader, opinion maker, bukankah itu akan justru memantik cara orang kemudian memerhatikan isu? Ingat Mas Don, satu formula yang lama sekali dalam dunia komunikasi dikenal. Pada saat media meranking satu isu, maka isu itu berpotensi diranking sebagai isu penting oleh halayak. Kan begitu kan? Dan itu sudah terkonfirmasi di banyak hal. Oleh karena itu saya sih melihat ada baiknya para pejabat itu melakukan CPM, namanya Communication Privacy Management. Mana yang perlu dikomentarin, mana yang tidak. Mana yang seharusnya diperbincangkan di teman-teman menjadi kegembiraan aja. Seperti ini kritik ini kan daripada misalnya bakar-bakar di jalanan ekstra parlementer tuh bagus. Tapi daripada misalnya terjadi tawuran kan lebih baik kritik di Cuma sebenarnya sekarang ini kan ruang ekspresinya bermacam-macam, kanalnya juga bermacam-macam. Dan jangan kemudian selalu ada kekhawatiran berlebihan. Revolutionary social movement itu hanya
akan terjadi, ya. Kalau kita lihat historisnya dengan beberapa syarat, dan itu sekarang tidak terpenuhi. Tidak ada ya syarat Tidak yang terpenuhi. bisa. Contoh misalnya ada tokoh pemersatu, Ya. ada masifikasi isu, ada friksi di tubuh militer, ya kan? Itu semua tidak terpenuhi. Semua sudah dikuasai oleh pemerintah. Nah, artinya ya tidak perlu memikirkan sesuatu yang menakutkan begitu. Jadi maksudnya elit kita ini overthinking. Ya overthinking. Ya biasa saja menghadapi kritik di sosial media, netizen memang, dan negara demokrasi itu memang akan berisik. Noisy kan, Gaduh. noisy demokrasi. Kan begitu Iya, konsekuensi dari demokrasi. Apalagi kita berada dalam pusaran supra dan infrastruktur yang sangat dinamis. Infrastruktur aja ada 5. Ada media, ada figur, ya kan? Ada pressure group, interest group. Belum lagi ada yang disebut dengan, partai politik. Kan infrastruktur cuma 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Iya. Jadi kalau tadi bicara Pak Firman soal kanal, jangan selalu bicara kanal formal. Hearing, public hearing gitu ya, audiensi itu mana ada. Nggak menarik juga buat Nggak Mas bakalan Apis dan menarik. teman-teman ya. Nggak bakalan menarik. Iya kan? Iya, dialog misalnya parlemen Iya. muda di Senayan, nggak bakalan menarik bagi sebagian anak-anak Gen Z yang sudah terbiasa menjadi digital native. Iya, harusnya mereka yang beda generasi ini harus menyamakan frekuensi dulu ya. Bukan menyamakan frekuensi saja, tapi juga ada mulai dari hati dan pikiran. Kalau frekuensi itu soal teknikalitas, hatinya dulu bahwa dia memang punya sense of public. Kalau nggak punya itu, mau dialog 7 hari 7 malam karena tidak punya sense of public, dia akan berhenti pada seremoni. Itu yang pertama. Yang kedua ini pikiran. Jangan kemudian selalu anggap anak-anak muda tidak punya konsep yang melampaui problem-problem kompleks hari ini. Justru bisa jadi yang tua udah ketinggalan, bisa jadi loh. Iya. Nah, makanya kemudian jangan underestimate. Iya, makanya saya nggak pernah merasa tua. Nah, Apalagi ketemu Mas Apis gitu kan. setuju. Makanya saya Mas Don selalu melihat bahwa kerja-kerja parlemen, terutama dalam advokasi isu-isu, kan salah satu fungsi DPR itu fungsi legislasi. Jangan kemudian hanya berhenti pada itu-itu aja seremonial di DPR, rapat paripurna dimulai dari bawah gitu. Bawahnya pun tadi Hafiz Sena sudah kritik. Jangan-jangan yang diundang itu-itu aja, teman-teman juga gitu. Kita Iya kan? banyak loh generasi muda di Senayan. Nah, kenapa nggak misalnya cara-cara digital, kemudian kritik-kritik itu juga diakomodir ya, big datanya dipakai sebagai cara untuk melihat tendensi, kemudian isu-isu echo chambernya kemudian dipetakan, ya kan? Nah, maksud saya Mas Don, saya ingin mengatakan bahwa pendekatan demokrasi deliberatif yang kemudian berpusat pada kesadaran, itulah yang kemudian harus dikedepankan. Jangan kemudian hanya berkutat pada demokrasi prosedural di pemilu yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya saya punya legitimasi, punya mandat. Terus apa mau Anda? Kan gitu. Kalau itu nggak punya tadi sense of public dan tidak punya konsep pemikiran bahwa dunia ini berubah begitu cepat. Nah, gitu. Kalau berbeda dengan pendekatan yang seperti Prof katakan tadi, bagaimana seharusnya pemerintah atau elit kita ini merespons pesan dari Mas Apis dan teman-temannya nih? Menurut saya harus kemudian pertama memahami kanal ini adalah kanal yang bukan hanya mengedepankan otoritas. Oke. Jadi kanal ini adalah kanal terbuka, ruangnya adalah ruang dialog. Jadi lebih baik ikut perbincangannya. Jangan kemudian menghakimi dari luar tanpa kemudian cukup data untuk melihat. Kalau tadi Mas Nova kan bicara data, evidence base. Tone-nya positif kok di sosial media. Isu-isunya apa aja yang besar? Oh, isu bendera ini. Ya tinggal dimitigasi aja. Jadi kita jangan underestimate generasi muda ini ya Prof ya. Artinya mereka sebenarnya harus diapresiasi. Cuma cara mereka mengekspresikan, memberikan solusi itu ya mungkin ada, saya nggak tahu apakah ada communication gap antara generasi mereka dengan generasi elit kita yang rata-rata sudah usia senior, begitu Prof? Ya memang di sebagian kelompok ada gap
ya termasuk di kalangan anak muda sendiri. Ada gap, termasuk di lintas generasi ada gap. Makanya yang untuk nyambungkannya itu menurut saya butuh satu pengarus utamaan literasi politik. Coba cek sejarah negara-negara demokrasi maju yang bertumbuh sekarang dengan indeks demokrasi bagus, ya. Seperti New Zealand misalnya. Itu dimulainya bukan dari undang-undang, dari hukum, tapi dimulainya dari literasi. Semua negara peradaban bagus itu dimulai dari revolusi pengetahuan. Tapi bedanya Prof di Selandia Baru lebih banyak dombanya daripada manusianya. Memang tidak apple to apple, tapi maksud saya Jerman misalnya dimulai dengan literasi. Partai-partai punya foundation yang melakukan proses pendidikan politik. Ya, maksud saya begini. Money politik tidak akan bisa habis. Ya kan? Kalau kemudian kesadaran pemilih itu hanya akan berkutat dari itu ke itu aja. Kalau misalnya dia sudah di sininya sudah ada mindset soal kertas kebijakan, dia tidak akan menukar dengan 100-200 ribu. Artinya apa? Butuh literasi politik. Mau ada hukuman kayak apa, vote buying, itu orang tetap aja akan terjadi transaksi. Kenapa? Karena menganggap itu sebagai hal yang biasa. Jadi saya ingin memulai dari investasi pengetahuan, knowledge nih, termasuk di kalangan teman-teman muda. Contoh misalnya, kemarin pemilih anak-anak muda itu kan lebih dari 50%, 56%-an sebagai pemilih Gen milenial dan Gen Z, ya kan? Nah, kalau kita bicara dari aspek kuantitatif aja, itu kan sudah jadi modal. Cuman masalahnya kan tidak seluruh yang kemudian Gen milenial dan Gen Z itu juga menyukai politik. Mungkin yang bicara seperti Avicenna ini berapa persen? Rational voters di antara mereka berapa persen? Ini sebagai autokritik juga. Di kelompok saya, ya kan, Gen X akhir. Jangan lihat saya. Itu berapa? Ngajak nih. Ya kan? Di Mas Nova ada berapa Mas Don? Maksud saya, kita plus minus rational voter saja dalam pemilu itu tidak nyampe angka 16%. Prof, ini sebuah kritik. Ini bukan cuma soal statistik ya. Ini mengerikan bagi masa depan bangsa sebenarnya. Makanya, tapi kalau Anda melihat respon elit kita sekarang ini, bisa nggak angka-angka itu nanti akan kemudian menjadi membahayakan ketika generasinya Mas Apis ini sama sekali tidak tertarik dengan politik negara. Makanya jangan kembali mengulang kesalahan lama, yaitu membuat masyarakat menjadi masa mengambang. Itu pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Dengan cara misalnya melakukan fusi partai tahun 73. Semua partai itu namanya dulu ada istilah bagus tuh, korporatisme politik. Pembonsaian politik. Partai-partai ini masuk di P3, partai-partai ini masuk di PDI Perjuangan, Satuan Kekaryaan di Golkar. Kemudian jalur penguasaan melalui ABG ABRI birokrasi Golkar. Mahasiswa disuruh SKS, NKK, BKK. Kemudian prosesnya dibikin mengambang. Kalau ada kritik langsung diambil. Represif. Nah, pendekatan represif itu yang membuat anak-anak muda alergi politik akhirnya. Dari sangat bersemangat politik ya menjadi kemudian menjauhi atau berada di wilayah pinggiran dari Tapi politik. Mas Apis tidak alergi politik kan? Semoga tidak ya. Negara demokrasi itu mensyaratkan suara berbeda itu harus diakomodir. Jadi biarkan selalu ada suara yang bisa menyuarakan suara berbeda. Kenapa? Karena kalau penyeragaman itu nanti akan tergoda pada pemanfaatan tindakan-tindakan koersif. Oleh karena itu sekali lagi saya tentu menghargai semua pernyataan itu dengan intensinya masing-masing untuk tujuan baik. Tapi tujuan baik tidak selalu dengan cara baik. Nah, kalau kemudian pernyataan itu bisa justru memancing orang untuk melakukan hal yang tidak baik, bukankah itu juga kita berperan untuk menghantarkan ketidakbaikan? Makanya jangan kemudian egosentris atau noble self. Pemerintah itu diberi mandat, kuasa oleh rakyat. Pun demikian rakyat bebas, tapi dibatasi kebebasannya oleh kebebasan orang lain. Maka disitulah berlaku hukum, etik,
ya, dan tentu yang paling penting lagi adalah kesadaran bahwa bangsa ini tumbuh dalam keragaman, termasuk dalam pikiran. Gitu, Mas. Prof, kalau kita bicara pemerintah, ini kan organisasi orang-orang yang mengelola negara, menjalankan pemerintahan. Tetapi kan tetap ada nahkodanya dan semua kembali kepada sang nahkoda. Kalau saya minta saran Anda untuk diberikan kepada nahkoda pemerintahan kita, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan strategi komunikasi agar nanti ke depannya One Piece ini tidak akan heboh seperti ini, tapi bisa menjadi sebuah dialektika yang positif gitu. Tegas dalam bertindak tuh boleh, tapi jangan kemudian terlalu banyak verbal aggressiveness, ya. Terutama yang kemudian tidak perlu untuk hal-hal yang sifatnya positif, produktif, diberi ruang aja, sehingga kemudian justru itu menjadi kreativitas anak bangsa. Pak Prabowo saya yakin sebagai nahkoda akan membaca dengan bijak bahwa Republik ini sekali lagi lahir bukan dengan keseragaman, tapi dengan keberagaman, termasuk afiliasi politik, termasuk cara orang kemudian mengekspresikan tindakan-tindakan simboliknya. Pak Prabowo tentu sebagai Presiden Republik Indonesia dibatasin periode kekuasaannya, tapi sebagai warga negara dia akan lama, sehingga baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara biasa diatur oleh sumber yang lebih tinggi yang namanya konstitusi. Jangan sampai kemudian konstitusi di bawah personal sentris kuasa individu, begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Prof, terima kasih. Prof Gun-Gun, Mas Hafiz, terima kasih. Mas Tova, terima kasih. Analisa Anda selalu tajam, ya. Walaupun saya tahu ada hal-hal yang tidak semuanya bisa Anda sampaikan, ya. Itulah dinamika kita berdiskusi malam ini melalui media mainstream, ya. Terima kasih dan juga terima kasih pemirsa. Bagaimanapun cara Anda merayakan, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80, mari sama-sama jangan lupakan bahwa bangsa ini masih punya masa depan yang panjang. Dan di mana masa depan itu? Di tangan saya, Anda, dan kita semua. Terima kasih. Inilah akhir dari Dialog NTV Prime malam ini. Kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Selamat malam.